Hello guys, Assalamualaikum. Nama saya Munir Fuadi. Kali ini kita akan berdiskusi tentang logika hukum. Logika hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus, oleh pengacara, oleh pembentuk undang-undang, dan sebagainya. Ketika kita memutus, menafsir, mengambil keputusan tentang hukum. Jadi kita bicara tentang logika hukum. Banyak ahli hukum mengatakan bahwa logika hukum itu berbeda sama logika yang umum, yang logika di luar hukum, logika yang dipakai di bidang-bidang lain. Itu berbeda sama logika hukum. Umumnya para ahli sependapat tentang itu. Nah, sekarang bagaimana proses berjalannya sebuah logika hukum itu? Yang sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa secara umum itu ada berbagai macam logika. Logika itu banyak sekali macamnya, tapi secara umum ada 3. Yang pertama logika kognitif instrumental. Ini logika dengan memprediksi hasil, dengan mengamati peristiwa dan sebagainya, yang biasanya digunakan oleh ilmu-ilmu fisika atau ilmu eksakta. Yang kedua logika praktis moral. Logika praktis moral atau pragmatis moral. Ini logika yang melibatkan unsur moral dan dia lebih praktikal, melibatkan unsur moral di dalamnya. Dan logika praktis moral ini lebih banyak digunakan di misalnya ilmu politik, ilmu sosial, dan ilmu hukum. Dan ini mirip dengan apa yang oleh Immanuel Kant disebut dengan kategori imperatif. Bagi yang ngerti filsafat itu ada yang namanya kategori imperatif dari Immanuel Kant. Nah, itu mirip dengan penggunaan logika praktis moral ini. Dan hukum termasuk dalam model logika ini. Kemudian ada logika lagi lain, logika estetika. Ini sebenarnya lebih pendekatan baru sebenarnya ini kepada ilmu, kepada suatu kejadian dalam masyarakat, di mana sesuatu dipandang sebagai sebuah keindahan. Sesuatu itu harus menghasilkan sesuatu yang indah. Benarnya sesuatu itu kalau hasilnya indah. Nah, ini cara pandang baru sebenarnya dalam dunia untuk memandang bagaimana kehidupan manusia itu. Salah satu tugas dari ahli hukum dan juga hakim di pengadilan, dia harus meluruskan apa yang bengkok. Kalau ada sesuatu yang sudah tidak benar, diluruskan lagi, dipulihkan kembali. Nah, ini proses ini disebut dengan proses pemulihan hukum. Misalnya, perkara sudah carut marut, masuk pengadilan, nah itu harus diluruskan lagi oleh hakim yang sudah carut marut tadi. Nah, dilakukan caranya gimana? Salah satu modelnya adalah dengan pengingkaran. Ya, jadi sering sekali nanti hukum pidana bilang begini, hukum perdata bilang begini, hukum acara pidana bilang begini, acara perdata bilang begini, pembuktian di acara pidana begini, pembuktian di acara perdata begini, kebenaran yang dicari di acara pidana begini, kebenaran yang dicari di acara perdata begitu, sehingga putusan pidana dan perdata bisa nanti sampainya hasilnya itu berbeda. Itu wajar-wajar saja. Karena prosedur dan sarana-sarana yang digunakan untuk mencapai putusan itu
berbeda satu sama lain. Tidak heran kalau si A dipidana dianggap tidak bersalah, tapi di Asia Perdata dia harus ganti rugi. Padahal dia nggak bersalah dipidana. Karena memang alat ukurnya beda-beda. Hakim harus melakukan pengingkaran. Kalau pidana, ya dia pidana mengingkari perdata. Kalau perdata, dia perdata mengingkari pidana. Nah, begitu. Kemudian, dalam rangka pemulihan hukum ini, hakim misalnya juga harus melakukan penafsiran ulang, reinterpretasi. Mungkin sudah ada tafsirannya terhadap pasal ini, biasanya bagaimana, kasus begini biasanya putusan bagaimana, tapi dia bisa reinterpretasi lagi untuk mencapai sebuah keadilan. Ya, penafsiran ulang yang umumnya ini dilakukan oleh hakim atau oleh pembentuk undang-undang. Kalau sudah sampai pada tahap yang lebih serius, maka hakim harus melakukan invalidasi, pembatalan. Bukan hanya hakim, pengadilan. Misalnya undang-undang, udah jelas ini salah ini undang-undang, bertentangan sama undang-undang dasar, bertentangan dengan hak asasi manusia, undang-undang dasar, dan sebagainya. Karena itu, undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses judicial review. Kalau yang bermasalah itu ketentuan di bawah undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, gitu-gitu, maka membatalkan itu bukan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi oleh Mahkamah Agung melalui proses yang disebut dengan uji materi. Tapi yang jelas baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dalam hal ini melakukan invalidasi, pembatalan dari ketentuan hukum yang ada. Kemudian juga dalam rangka pemulihan hukum, pengadilan harus bisa memberikan pemulihan dalam bentuk remedial. Misalnya ada perbuatan melanggar hukum, timbul kerugian, harus remedialnya adalah ganti rugi. Bahkan di negara tertentu kayak Arab, misalnya negara Arab, membunuh orang, kalau dimaafkan oleh ahli waris korban, kita harus bayar diat, bayar uang ke ahli waris, itu untuk memulihkan rasa kesedihan yang ada di ahli waris yang ditinggalkan oleh orang yang kita bunuh. Nah, begitu. Itu namanya uang diat. Jadi, remedi, pemulihan melalui remedi, itu juga salah satu model pemulihan hukum agar tercapai keadilan. Kemudian, logika hukum itu ada dalam arti sempit, ada dalam arti luas. Ya. Logika hukum sempit itu adalah logika yang digunakan oleh hakim sehari-hari untuk mencapai putusan misalnya. Jadi hakim dalam hal ini harus punya logika yang kuat untuk memutus. Kalau dia tidak punya logika yang kuat, dia memutus, putusannya nggak logis. Kalau putusannya nggak logis, ya putusannya nggak akan diikuti. Nggak bermutu itu putusan. Jadi harus punya logika yang kuat. Tadi dibilang ada logika sempit, itu utama logika yang sempit ya. Logika yang sempit ini adalah model-model argumentasi dia, dilihat argumentasi si hakim itu, kemudian kesahihan, sahih putusannya atau pendukung putusannya apa, hubungannya logis antara fakta, putusan dan pertimbangan itu harus terkoneksi dalam sebuah hubungan yang logis. Nah, itu cara logika digunakan oleh hakim dalam memutus. Ya. Dalam arti luas, logika hakim itu termasuk unsur-unsur di luar itu. Misalnya perasaan hakim, misalnya kepercayaan hakim, misalnya
katakanlah misalnya posisi hakim atau keyakinan individu, ada hakim yang cenderung membela HAM, terutama kalau dia punya masalah HAM di masa lalu, atau ada hakim yang berasal dari ASN juga sangat melindungi HAM, tapi ada hakim lain yang misalnya tidak terlalu memperhatikan HAM. Nah, jadi ini kan tergantung perasaan hukum dia, ya, dan pengalaman dia juga masuk ke situ. Masa lalu dia bagaimana. Ini sebenarnya tidak boleh masuk. Tidak boleh terlalu banyak masuk logika luas seperti ini. Ya. Tapi juga diberikan kesempatan untuk itu, misalnya lewat keyakinan hakim. Ya, keyakinan hakim akan seseorang bersalah itu sejauh mana. Nah, itu kan udah nggak bisa diukur dengan logika keyakinan. Jadi sampai batas tertentu itu memang kadang-kadang juga masuk dalam ruang lingkup logika yang disebut dengan logika dalam arti luas. Nah, tadi dikatakan bahwa logika hukum itu berbeda dengan logika biasa, ya khas. Yang pertama karena hakim itu tidak bergerak dari ruang hampa. Ya. Hakim itu adalah positivis. Dia bergerak dari ruang yang penuh dengan aturan, ruang normatif, bukan ruang hampa. Jadi sewaktu dia mulai berpikir dalam sebuah putusan itu, dia berpikir dalam sebuah aturan-aturan yang berbagai macam itu, yang saling kait satu sama lain. Jadi dalam dunia normatif. Beda kalau seorang melukis misalnya. Kalau seorang melukis, ketika dia mau melukis, dia bergerak dalam dunia yang hampa, bebas. Dia membuat apapun di situ, nggak ada yang ngatur dia, bebas. Ya. Tapi hakim enggak. Hakim tidak bergerak dari ruang hampa, tapi bergerak dari ruang yang normatif. Karena ada aturan-aturan main di situ yang harus diikuti. Meskipun nanti bisa jadi kalau pertimbangannya kuat, ada alasan yang kuat, hakim juga bisa memutus nanti barangkali dengan sebuah hukum yang baru atau mengarah kepada hukum baru. Tentunya melalui sebuah penemuan hukum yang juga punya aturannya sendiri. Jadi hakim bergerak dari dunia yang normatif. Logikanya pun logika normatif, bukan logika biasa. Kemudian logika hakim itu ditarik dalam sebuah dunia prosedural. Bagi hukum, untuk mencapai sebuah putusan yang logis, substansi sama pentingnya dengan prosedur. Tujuan sama pentingnya dengan prosedur. Jadi tujuan tidak bisa menghalalkan cara. Cara sama penting dengan tujuan. Nah, itu sebabnya prosedur, misalnya di pengadilan itu sangat jelimet, berbelit-belit, alat bukti segala macam juga sangat jelimet, pengaturannya sangat jelimet, dan sehingga putusannya lama. Terus ada banding lagi, kasasi lagi, PK lagi, lama. Jadi prosedur itu penting bagi hukum. Sama pentingnya dengan putusannya, isi putusan atau tujuan. Ya, jadi enggak beda sama ilmu-ilmu eksakta misalnya, dia penting tujuannya tercapai, apa hasilnya? Sudah, hasilnya benar, berarti tujuannya mereka nggak. Kalau hasilnya benar, itu prosedurnya mereka nggak gitu peduli. Yang penting itu benar. Pengarah hukum dan hakim tidak begitu. Ya. Jadi hukum itu, logika hukum bergerak dalam sebuah prosedur yang ketat. Kemudian logika hukum harus bisa terwujud dalam sebuah konsistensi. Ya. Sebuah konsistensi ini maksudnya konsisten. Ya, kalau untuk perkara begini, fakta begini, maka putusan begini,
Kalau di sini juga ada perkara yang sama di hakim lain, perkara yang sama, putusannya harus begitu juga, harus konsisten. Nggak boleh di sini begini, sana begitu, padahal kasusnya sama atau serupa. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Jadi ada logika hukum itu, dalam teori logika hukum ada yang disebut dengan similia similibus. Similia similibus. Artinya untuk perkara yang serupa, kejadian yang serupa, putusannya pun harus serupa. Similia similibus. Ya. Kemudian logika hukum itu juga harus bisa ditarik dalam sebuah suasana yang continuity, yang saling continue. Jadi hukum itu bergerak dalam sebuah garis yang continue. Dari putusan dahulu sampai sekarang, berkembang memang. Tapi itu dia continue. Karena itu logika yang diambil itu tidak boleh beda sama logika awal. Meskipun ada perkembangan-perkembangan. Itu dia continue. Jadi putusannya lama, itu harus diikuti oleh hakim yang baru, oleh putusan setelah itu. Nah, itu yang disebut dengan sistem jurisprudensi. Dan itu berlaku meskipun jurisprudensi di negeri kita, karena hukum kita dari Belanda yang Eropa kontinental, tidak begitu kuat berlaku jurisprudensi, tetapi tetap berlaku. Beda misalnya yang di negara Anglo-Saxon, itu jurisprudensi kuat sekali di sana, lebih kuat daripada undang-undang. Putusan hakim terdahulu lebih kuat daripada undang-undang di sana. Makanya sistem mereka disebut dengan sistem preseden, sistem jurisprudensi. Ya, kita berlaku jurisprudensi meskipun tidak sekuat di negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika, Australia. Kemudian juga logika hukum itu kadangkala dan sering itu masuk dalam logika yang dialektikal. Artinya dialektikal di sini ada dua kubu, dua pendapat yang saling bertentangan satu sama lain. Jadi si penggugat tergugat terkadang masuk ke dalam logika dialektikal. Artinya penggugat juga kuat alasannya ini, dia harus menangkan. Tergugat juga pantas menangkan alasannya ini. Tapi saling bertentangan. Hakim tidak bisa menangkan dua-duanya atau kalahkan dua-duanya. Mesti satu yang menang. Nah, jadi ini sudah masuk dalam trap atau perangkap dialektikal. Sering sekali begitu. Nah, dalam prinsip logika hukum disebut hakim tidak boleh melempar koin. Hakim tidak boleh melempar koin. Artinya ambil koin. Karena ini juga kuat, penggugat kuat, tergugat juga kuat, alasannya sama kuat. Ya sudah, kita ambil koin, kita lempar. Nanti kita lihat kalau bagian atasnya ini, kamu yang menang. Kalau ini di atas, kamu yang menang. Ya, ini yang menang. Jadi, kayak lotre. Itu tidak dibenarkan. Hakim tidak boleh melempar koin. Tapi hakim harus mengambil keputusan dengan sebuah pertimbangan yang mantap yang bisa dibenarkan oleh hukum dan logika. Ya. Memang hukum-hukum peninggalan zaman dulu yang mungkin yang sekarang masih berlaku juga beberapa, itu ada sampai batas-batas tertentu berlaku prinsip melempar koin itu dalam keadaan tertentu. Misalnya ketika buktinya si penggugat tergugat, buktinya sama-sama nggak kuat atau sama-sama kuat. Nah, muncullah misalnya alat bukti sumpah. Si satu pihak mengatakan kamu bersumpah kalau itu milik kamu. Kalau kamu berani bersumpah, ambil. Ini ketika sudah hopeless sebenarnya. Hakim hopeless, semuanya hopeless. Bukti nggak ada, dua-duanya sama. Nah, kalau dia berani bersumpah, salah satu pihak berani bersumpah, dia menang. Menang karena sumpah itu. Tentu pemikirannya orang kalau salah nggak berani bersumpah. Karena akan dimakan sumpah. Akan disambar geledek misalnya.
Nah, tapi sekarang ini tidak bisa lagi model begitu, karena orang yang tidak memiliki pun kalau mau sumpah, sumpah saja, dia nggak takut. Nanti kalau mau sumpah disambar geledek, dia nggak takut. Dia beli anti petir itu, anti petir. Jadi nggak ada disambar geledek, misalnya. Ya, jadi sumpah sebagai bukti kemenangan itu sesuatu yang di luar logika sebenarnya. Itu karena kepercayaan kita kepada yang di atas. Kalau dalam pengalaman hukum Indonesia, sampai-sampai sumpah pocong juga pernah di pengadilan. Dibawa kain putih, kain kafan, masukin sumpah di situ, sumpah pocong. Dan berani. Kemudian diambil hak milik itu untuk dia, karena dia sudah bersumpah. Nah, ini adalah sumpah ini salah satu model lempar koin sebenarnya. Yang sebenarnya secara logika tidak bisa dibenarkan dalam pengadilan. Tetapi sekali lagi ini adalah kepercayaan. Dia percaya yang di atas akan mengutuk dia kalau sumpahnya palsu. Akan disambal geledek, ditabrak mobil, dan sebagainya. Oke, jadi hakim tidak boleh melempar koin. Kemudian logika hukum itu dibangun dalam sebuah metode yang deduktif. Itu khasnya dia. Tidak khas, tapi itulah caranya dia. Dibuat argumentasi yang logis, ditariklah sebuah kesimpulan yang deduktif dengan kebenarannya didukung oleh pembenaran yang umum, yang biasa diterima di dalam dunia pengetahuan atau dunia kehidupan ini. Deduktif artinya mulai dari sebuah norma, mungkin aturan, jangan membunuh, itu kan norma aturan. Itu dikuasai oleh hakim dengan berbagai cara, aturan, ketentuan yang ada. Kemudian nanti ada kasus si A mengambil nyawa orang lain dengan membunuh. Jadi yang umum tadi barang siapa yang membunuh, barang siapa ya siapa saja, udah ada si A yang membunuh. Jadi aturan ini diterapkan kemari. Itu namanya kita berpikir secara deduktif, dari yang umum ke yang khusus. Hukum begitu. Dan tidak semua ilmu begitu. Ilmu, sekali lagi, ilmu eksakta, fisika, mereka justru lebih pendekatannya induktif. Sosiologi juga induktif. Yang khusus dulu. Yang khusus masuk laboratorium segala macam, baru ambil kesimpulan umum. Atau sosiologi ke masyarakat dulu, lihat apa yang terjadi di masyarakat, diukur pakai statistik apa, baru ambil kesimpulan yang umum. Induktif. Hukum deduktif. Makanya penelitian hukum itu lebih sifat penelitian deduktif juga, jadi normatif. Jadi itu sebabnya kemudian kita akhirnya mengatakan orang semua sependapat bahwa hukum punya logika sendiri. Sehingga ketika pengadilan memutuskan perkara, itu kadang-kadang kok nggak masuk akal, ya ini kok begini, kok ini dimenangkan padahal dia salah atau apa. Karena ada logika sendiri diambil dalam sebuah prosedur yang sangat panjang. Yang orang tentu tidak bisa semuanya mengikuti ini. Orang cuma lompat kepada kesimpulan. Lompat-lompat saja ngambil penilaian bahwa ini kok hakim beda putusannya. Karena kita tidak bisa menghayati dari proses awal itu. Tidak bisa mengetahui logika hukum itu. Kalau kita nggak tahu logika hukum, kita tidak bisa menilai putusan hukum. Prinsip lain adalah prinsip legisme. Logika hukum diambil dengan sebuah model logika formalistik atau legisme. Itu sebenarnya sangat klasik. Logika hukum yang paling klasik itu memang logika formalistik. Artinya benar atau tidak kita kaitkan dengan undang-undang. Kalau undang-undang melarang ya nggak boleh. Kira-kira begitu. Jadi artinya kemudian logika hukum itu apalagi dengan model yang legisme ini
sangat strict, rigid, kaku. Nah, itu memang umumnya logika hukum yang dibangun di abad 20 dalam nuansa positivisme. Rigid. Makanya muncul kasus seperti misalnya yang sering dikupas itu nenek-nenek mencuri satu buah semangka dari sebuah perusahaan besar. Nenek-nenek miskin untuk dimakannya. Nah, ketika dibawa itu ke pengadilan, pengadilan melihat dengan pakai formalistik ini, ialah ada pasal 362 pencurian, masuk semua unsurnya. Ada barang, buah semangka, ada mengambil, ada memiliki, itu masuk semua sehingga memenuhi pasal 362 pencurian, sehingga nenek itu dihukum dengan logika formalistik begitu yang kaku. Padahal kalau kita pakai hati nurani, dengan pendekatan yang lebih luas, lebih kemanusiaan, ya itu ya mungkin nenek itu tidak perlu dihukum. Ya, jadi itu salah satu prinsip dalam mengambil putusan hukum itu adalah legisme, sehingga dia jadi terkesan kaku. Kemudian ada prinsip logika lain, hukum eksklusi. Makanya dibilang sekali pidana dibilang barang siapa. Dimulai barang siapa yang mengambil barang orang lain bla 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 dihukum dengan pidana pencurian dengan hukuman apa? Diancam dengan pidana pencurian apa hukumannya? Barang siapa. Artinya siapapun yang melakukan itu. Berlaku untuk semua orang, eksklusif. Untuk mencuri ini pasalnya, untuk membunuh ini pasalnya, untuk menipu 378 KUH pidana, untuk misalnya memiliki barang yang sudah ada pada kita 372, mencuri 362. Nah itu udah eksklusif pasal-pasal itu yang harus masuk ke situ. Nggak bisa pasal lain kalau kasusnya katanya masuk ke pasal itu. Kemudian prinsip subsumption, ya. Ini prinsip bahwa aturan itu tersusun mulai dari yang tinggi, lebih luas, lebih umum, sampai yang lebih rendah, lebih kecil, lebih khusus. Nah, dia kayak piramida terbalik. Makanya dibilang ini teori piramida terbalik. Substansi ini piramida terbalik. Dari peraturan yang tinggi, undang-undang dasar, terus umum, undang-undang lebih khusus, Kepres, peraturan pemerintah, dan sebagainya lebih kecil, sampai peraturan daerah sana. Jadi, kayak piramida terbalik, makanya ada teori dalam logika hukum disebut dengan teori piramida terbalik. Pelopornya yang paling terkenal adalah Hans Kelsen. Hans Kelsen itu pelopor teori piramida terbalik. Kemudian prinsip derogat. Ini prinsip mengenyampingkan. Jadi peraturan yang satu mengenyampingkan peraturan yang lain. Yang lebih super menyampingkan yang kurang super, yang lebih infer. Nah, itu prinsip derogasi. Kemudian prinsip non-kontradiktif. Peraturan satu sama lain baru bisa diterapkan kalau dia non-kontradiktif. Jadi peraturan itu, hukum itu adalah sebuah sistem. Tersusun di situ, segala macam aturan ada di dalamnya, satu sama lain itu tidak bertentangan. Kalau ada yang bertentangan dalam sistem, itu harus dirubah sehingga nanti masuk lagi dalam sistem itu. Nah, ini disebut dengan non-kontradiktif. Jadi ada aturan kontradiksi, hakim harus memutuskan mana yang berlaku. Nah, itu ada cara menggunakan logika untuk itu.
ada 3 macam logika yang harus diterapkan ke dalam prinsip derogasi itu. Maaf. Yang pertama, aturan yang tinggi kalau bertentangan dengan aturan yang rendah, maka aturan tinggi menyampingkan aturan yang rendah. Itu namanya leg superiori derogat legi inferiori. Aturan yang tinggi menyampingkan aturan yang rendah kalau saling bertentangan. Kalau nggak bertentangan ya berlaku dua-duanya. Dua-duanya berlaku. Tapi kalau bertentangan, yang berlaku adalah yang tinggi. Yang tinggi menyampingkan yang rendah. Misalnya Undang-Undang Dasar bertentangan sama undang-undang. Jadi undang-undang dasar itu menyampingkan undang-undang. Undang-undang dikesampingkan. Atau undang-undang lebih tinggi dengan Kepres lebih rendah. Kalau bertentangan, maka Kepres dikesampingkan oleh undang-undang. Lex superiori derogat lex inferiori. Kemudian ada lagi prinsip lain, lex specialis derogat lex generalis. Ya. Undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum. Hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Nah, misalnya saya bisa kasih contoh, misalnya KUHP. Kita undang-undang hukum acara pidana. Itu mengatur tentang acara pidana umum. Bagaimana menangkap orang, bagaimana menahan orang, bagaimana jaksa, polisi, semuanya, prosedurnya, itu ada dalam KUHP. Tetapi misalnya ada undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Itu dia punya acara khusus korupsi. Dan khusus korupsi ini boleh menyadap, misalnya ada penyadapan yang tidak ada dalam pidana umum. Boleh menyadap, boleh macam-macam di sini. Di khusus tipikor. Maka yang berlaku adalah undang-undang tindak pidana korupsi yang khusus korupsi. Nggak berlaku yang umum. Yang umum bilang nggak boleh menyadap. Itu aturan umum. Aturan pidana umum. Tapi pidana korupsi boleh menyadap, tentu dengan diikuti prosedur tertentu. Ya. Jadi KUHP itu umum, undang-undang tipikor tindak pidana korupsi itu khusus. Itu lex specialis derogat lex generalis. Terus ada lagi lex a posteriori derogat lex a priori. Hukum yang berlaku lebih muda, yang belakangan ada, yang lebih baru, menyampingkan hukum yang lama, undang-undang yang baru. Misalnya ada 2 undang-undang nih, bertentangan satu sama lain. Ini lebih duluan, yang satu, yang lain lebih belakangan. Yang berlaku adalah yang belakangan, yang lebih baru. Karena dengan asumsi bahwa yang lebih baru itu lebih sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Mungkin yang lama sudah out of date, sudah tidak berlaku lagi, sudah nggak cocok lagi. Nah, jadi berlakulah prinsip lex a posteriori derogat lex a priori. Jadi ada 3 teori derogasi. Pertama, undang-undang yang tinggi menyampingkan undang-undang yang rendah. Yang kedua, undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum. Yang ketiga, lex a posteriori derogat lex a priori, yang baru menyampingkan undang-undang yang lama. Ya, begitu cara kita membangun logika dalam hukum. Nah, logika hukum itu sendiri berlapis-lapis. Ya. Kita sebut lapisan logika. Lapisan berpikir ya. Lapisan pertama, lapisan logika. Namanya lapisan logika. Itu misalnya tadi dibilang ada metode deduksi, ada nanti silogisme juga. Silogisme hukum itu ada analogi, a priori, a contrario. Nah, itu model-model penafsiran yang lapisan logika. Ya. Itu banyak model. Silogisme, deduksi, analogi, a priori, a contrario, dan sebagainya. Kemudian lapisan kedua, itu lapisan dialektika. Di mana dalam proses ini kemudian timbul dialek, 2 kubu yang saling bertentangan. Tadi sudah dijelaskan. 2 kubu yang saling bertentangan, masing-masing punya kekuatan sendiri. Ya, dalam teori silogisme itu
ada pernyataan, ada yang berlawanan, kemudian konklusi, kan itu ya. Ini ada dua yang saling berlawanan, tergugat punya alasan sendiri, penggugat punya alasan sendiri. Nah, dalam hal ini hakim akan mengambil sebuah konklusi. Yang jelas, sekali lagi saya bilang, hakim dalam hal seperti ini tidak boleh melempar poin. Nah, dan yang ketiga, lapisan prosedural. Prosedur. Aturan main prosedur harus sesuai dengan logika. Alat bukti ini lebih kuat malah bukti ini. Alasannya apa? Logikanya kenapa? Alat bukti tertulis lebih kuat daripada alat bukti lisan, saksi, lisan. Logikanya apa? Tertulis sudah jelas. Lisan itu bisa mentela-menteli. Ya, bisa karena manusia, bisa lupa dia, bisa apa. Tapi tertulis jelas. Makanya bukti tertulis lebih kuat daripada bukti lisan. Itu kan sebuah logika dalam prosedur. Logika hukum yang dibangun dalam sebuah prosedur hukum. Ketika misalnya hakim ya, memutus sebuah perkara, itu kan dia melalui sebuah proses panjang. Pertama, dia melihat sumber hukum. Apa sih sumber hukum ini? Mengidentifikasi sumber hukum. Ya. Apa itu sumber hukumnya? Apa undang-undang, apa putusan pengadilan, apa traktat, atau apa? Atau hukum adat. Kemudian sumber hukum itu dianalisis lebih mendalam. Kemudian ada berbagai aturan hukum disintesiskan. Ya, diambil kesimpulan-kesimpulan, mana berlaku, mana enggak, segala macam dengan metode-metode tadi saya jelasin. Kemudian baru masuk ke fakta. Telaah itu fakta. Sudah itu terapkan hasil analisis hukum itu, aturan itu, terapkan fakta yang sudah kita telah tadi. Dan kesimpulannya apa. Nah, itu cara hakim membangun logika dalam membuat putusan begitu. Nah, atau juga ada metode lain disebut metode Baroh. B-A-R-O-H. B itu benda, A aksi, R remedi, O orang, H hukum, Baroh. Jadi metode ini misalnya perdata ini, kasus perdata. Baroh, B, benda. Apa? Benda yang menjadi objek sengketa. Misalnya sengketa tanah, berarti tanah bendanya. Ekspor impor, berarti ada barang yang diimpor. Sengketa ekspor impor. B, aksi, baru. B, kedua aksi. Apa aksinya? Misalnya adanya wan prestasi kontrak atau perbuatan melawan hukum. Itu aksinya yang terjadi. Nah, benda aksi. Yang ketiga remedial. Nah, kalau nanti sampai ganti rugi, apa yang paling pantas ganti ruginya? Apa benda dengan pergantian benda atau kompensasi uang? Kompensasi uang itu apa? Apa dalam bentuk ongkos-ongkos diganti atau dalam bentuk mungkin keuntungan yang hilang dan sebagainya. Yang keempat, habis remedi orang. Siapa yang terlibat? Si A, si B, pembeli, majikannya, buruhnya. Nah, kemudian hukum mana yang diterapkan? Yang terakhir, di B-A-R-O-H, H itu hukum. Karena itu wan prestasi, maka yang diterapkan 1243 KUHP Perdata tentang wan prestasi. Kalau itu perbuatan melawan hukum, maka yang diterapkan adalah 1365 KUHP Perdata. Kalau itu pencurian, maka yang diterapkan adalah 362 KUHP. Nah, jadi begitu. Kemudian konstruksi hukum. Setelah kita menggunakan logika semua, terus kita konstruksikan hukum itu. Nah, konstruksi hukum itu berdasarkan dalam sebuah logika hukum juga ada berbagai cara. Yang pertama analogi. Ya. Analogi. Analog. Jadi hukum terhadap suatu kejadian diterapkan pada kejadian yang lain yang mirip-mirip.
yang sama. Itu analogi. Analogi dilarang dalam hukum pidana berhubung ada pasal 1 KUHP yang merupakan azas legalitas. Nggak bisa kejahatan ini, hukum tentang ini, kejahatan ini diterapkan pada kejahatan lain. Nggak bisa. Harus dibuat hukum dulu terhadap kejahatan lain baru bisa dihukum. Tidak ada analogi dalam hukum pidana. Dalam hukum kecuali untuk pidana-pidana ringan sih masih bisa. Misalnya gini ya analogi. Misalnya ada ditulis di dinding, ditempel aturan, dilarang meludah di lantai. Di sebuah ruangan ada tulisan dilarang meludah di lantai. Ada orang tahu, oh ini tidak boleh meludah di lantai. Dia meludah di dinding, di bangku. Kan nggak dilarang. Nah, tapi dengan penafsiran analogi, dengan logika analogi tadi, ya, kita bisa berpikir meludah di dinding, di bangku sama saja bisa dianalogikan dengan meludah di lantai. Karena yang penting ruang itu, gedung itu jangan kotor dengan ludah. Mau di dinding, mau di apa. Jadi ketentuan tentang dilarang meludah di lantai diterapkan juga kepada peristiwa meludah di dinding. Itu namanya analogi. Tapi lawan daripada analogi adalah a contrario. Artinya kalau a contrario itu, kalau tadi dilarang meludah di lantai, berarti boleh meludah di dinding, karena nggak dilarang. Yang dilarang kan lantai. Nah itu jadi sebaliknya boleh. Ini dilarang, sebaliknya boleh. Kalau ini boleh, sebaliknya dilarang. Nah, itu namanya a contrario. Itu juga cara orang membangun logika dalam hukum. Atau reperfaining, ya, menyempitkan, mengkonkretkan. Jadi hakim itu, ini tugas hakim ini, mengkonkretkan sebuah aturan main. Tadi kan dikatakan pendekatannya deduktif, berarti dari umum disempitkan ke khusus. Nah, banyak ketentuan-ketentuan umum. Nah, diterapkan kepada yang khusus. Pada peristiwa-peristiwa khusus. Jadi misalnya ada dilarang melakukan pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik itu ada dalam undang-undang ITE misalnya. Nah, kemudian ditafsirkanlah oleh hakim apa itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu apa? Misalnya ada orang, karena ini undang-undangnya ITE ya, ada orang forward sebuah kalimat atau sebuah gambar atau apapun di medsos yang sebenarnya itu tidak benar. Ya. Nah, sehingga merusak nama seseorang. Nah, itu termasuk pencemaran nama baik. Main di medsos, di Facebook, menjatuhkan nama orang di Facebook, atau cuma memforward saja, mempublikasi saja. Nah, itu termasuk dalam istilah pencemaran nama baik tadi. Jadi dikonkretkan oleh penegak hukum dikonkretkan dalam sebuah peristiwa yang sempit. Ya, dari sebuah aturan yang besar. Itu namanya penyempitan atau pengkonkretan hukum, suatu proses dalam menggunakan logika hukum. Kemudian fiksi hukum tidak ada fiksinya. Yang paling terkenal fiksi hukum itu adalah bahwa ketika undang-undang sudah terbentuk, sudah diundangkan, semua orang dianggap fiksi, dianggap mematuhi hukum. Padahal kan tidak mungkin semua orang mematuhi hukum. Artinya, kalau orang sudah melanggar aturan, dia nggak bisa mengatakan, oh Pak, saya nggak tahu itu ada undang-undang itu yang mengatur. Nggak boleh. Karena ketika undang-undang dilakukan, semua orang dianggap mengetahui undang-undang. Karena kalau enggak, nanti
timbul ketidakpastian hukum. Semua orang bilang, saya nggak tahu hukum, saya nggak tahu itu, nggak tahu itu. Ingin bebas karena nggak tahu, nggak bisa. Jadi undang-undang sudah berlaku, diundangkan, dianggap diketahui. Dan juga metode konstruksi hukum yang lain melalui logika hukum itu disebut dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum ini yang paling terakhir, yang berlaku abad 21, di mana kita dalam mencari hukum itu, mengkonstruksi hukum itu, kita harus lihat dalam bahasa hukum itu teks, hal-hal yang tersembunyi di belakang teks hukum yang dianalisa secara filsafat. Kemudian menghasilkan sesuatu nanti hasil hermeneutika hukum. Nah, itu dianggap paling mewakili semua yang ada dalam teks itu. Ini teks yang terbaca maupun yang tersirat. Semuanya dianalisa. Ya. Inilah hermeneutika hukum yang juga digunakan dalam sekarang ini sangat banyak digunakan dalam melakukan penerapan hukum dan atau pembuatan hukum. Jadi logika hukum itu harus sangat perlu diketahui oleh hakim dalam memutuskan perkara supaya nggak salah, atau pengacara dalam memperkuat dia punya analisa-analisa, pembentuk undang-undang, DPR dalam membuat hukum yang benar, dan penegak hukum atau orang lainnya yang berkepentingan. Jadi logika hukum sekali lagi sangat penting diketahui oleh orang hukum, dan logika hukum berbeda dengan logika lainnya. Logika hukum itu khas sekali, dan itu harus kita bisa kuasai sehingga bisa kita berpikir jernih dalam hukum. Oke guys, kali ini saya pada di sini dari saya Munir Fuadi. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik yang lain. Wassalam.